Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan tentang penyelesaian sengketa. Di sini perkenalan, nama saya Alsa Aprilia Rahmanda dengan NIM 22401141. Dan saya Benika Putri NIM 22401147. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama. Yang pertama ada pengertian sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam bahasa Inggris sama dengan konflik atau dispute. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata konflik dalam bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosakata dispute diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Untuk materi yang kedua ada sebab-sebab timbulnya sengketa. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah yang mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain. Yang kelima ada teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta membangun proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing. Yang ketujuh, teori kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Yang ketujuh ada teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu substansif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substansif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang,
sandang, pangan, papan atau rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non-material atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui pengadilan atau litigasi, yang kedua penyelesaian sengketa non-litigasi. Yang saya bahas pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menghasilkan win-lose solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini, pembahasan mengenai alternatif dan penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan. Bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan pemukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa alternatif itu diantaranya, yang pertama ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan pengadilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, negosiasi. Menurut Fischer dan Uri, sebagaimana dikutip oleh Nurnanisi Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adinugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi. Komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian adalah jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, mediasi. Mediasi pada dasarnya sama halnya dengan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur. Mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakat melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana terbuka. Mediasi adalah perantara merupakan negosiasi tambahan. Tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan juga menyerahkan masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain. Yang keempat,
Konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian pertikaian atau sengketa bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian atau sengketa. Yang kelima, penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian dari suatu ahli terhadap perselisihan yang terjadi. Yang terakhir, pencari fakta atau fact-finding. Mencari fakta adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim, biasanya terdiri dari para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelesaian atau menemukan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas pokok persoalan yang dapat mengakhiri sengketa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.